Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Loh, Baik, Lumbar. baik Bapak Ibu semuanya. Ini adalah adalah pertemuan yang ketujuh ya. Tentunya di pertemuan ketujuh ini ada tugas wajib yang harus kita selesaikan. Karena tugas 7 itu ya adalah penutup daripada tugas-tugas dari sebelumnya. Jadi saya harapkan bagi Bapak Ibu yang belum mengunduh atau mengupload tugas yang sebelumnya, segeralah mengupload, jangan sampai kita terlambat lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin ngoreksi ya kegiatan perkuliahan kita itu ya. Ada beberapa teman kita mungkin jaringan kali yang susah masuk. Makanya saya juga mengatakan bahwa setiap kegiatan perkuliahan itu jangan kita waktu pas mau tutorial kita baru masuk ke kelas. Itu jangan sekali. Makanya kita harus cek dulu sinyal kita bagus atau tidaknya. Supaya apa? Untuk menghindari yang namanya terlambat masuk, kemudian menghindari supaya kita tidak jauh dari tempat kita gitu ya. Nah, jadi itu persoalannya. Jadi kalau kita sudah menyiapkan waktu sebelum kita masuk, jadi kita tidak ada lagi alasan-alasan yang menjadi bumerang bagi kita sendiri kan gitu. Ada yang terlambat, kadang-kadang ada yang masih di jalan, kadang ada itu permasalahannya. Maka dari itu sebelum kegiatan tutorial itu siapkanlah waktunya ya. Kalau memang kita di sekolah ya harus sekolah sajalah dulu, jangan kita pulang kan gitu. Kemudian untuk ini siang, kalau waktu siang biasanya agak susah kita susah kita, mungkin ada yang ngantuk gitu ya. Nah makanya jangan sampai kita memberi ruang terhadap diri kita dalam memberikan ruang lah untuk supaya kita menjadi ngantuk. Jangan ada seperti itu. Tapi bagaimana kita antusias atau semangat dalam mengikuti perkuliahan kita tutorial yang ketujuh ini ya, begitu ya. Nah itu yang selanjutnya. Kemudian ya untuk pertemuan hari ini ya tentu kita tidak tidak banyak yang ingin saya sampaikan, namun ya kita adalah praktek ya. Praktek kita itu masih ada berapa orang ya yang belum praktek. Di sini masih tertulis ada 1 2 3 4 5 6 orang lagi yang akan tampil di sesi yang ketujuh ini. Jadi tolong disiapkan ya, yang merasa belum tidak perlu saya panggil namanya. Nanti kalau mana yang belum, nanti segera melaporkan diri. Nanti minta tolong juga kepada teman-teman, terutama kepada kelas ya, ketua kelas ya, untuk mengkoordinir hal itu, teman-teman yang belum tampil begitu. Kemudian ya untuk sesi yang pertama ya, sebelum kita memulai silahkan kita masuk kepada sesi foto bersama dulu ya. Kita sesi foto bersama, silakan semuanya, silakan buka videonya, silakan ambil absennya, screenshot, kemudian baru Bapak Ibu kirim melalui grup WhatsApp kita. Silakan mulai dari sekarang. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Ya, kalau yang sudah silakan tutup kembali. Yang belum tolong dibuka videonya. Setelah itu baru kita melanjutkan kegiatan perkuliahan kita.
Sudah? Sudah semua? Halo? Ya, sudah semua ya. Saya kira sudah semua, tidak ada lagi masalah. Sekarang silakan tutup kembali videonya ya. Dan hasil daripada screenshotnya dikirim melalui grup WhatsApp kita. Atau boleh juga kirim melalui pesan ya, percakapan di LMS kita ini. Itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, kita lihat tampilan slide kita di sesi yang ketujuh ini ya. Silakan Bapak Ibu lihat di monitornya masing-masing. Apa sudah keluar belum pembelajaran kelas rangkapnya, PKR-nya, materi yang akan kita bahas. Sudah? Sudah Pak, sudah keluar Pak. Baik, yang lain bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah semua, ya, oke. Kalau sudah, ya kalau Pak. sudah kita mulai nih. Kita mulai. Sebelumnya saya cek lagi ya untuk untuk absen kita. Ini ada yang belum masuk, nanti tolong dikabari saya ya. Ibu Rianti belum masuk, kemudian Ibu Rina Wolandari belum masuk, kemudian Ibu Rina Yusman belum masuk, Noralina belum masuk. Ada 4 orang lagi yang belum masuk ke ruangan kita. Nah, saya masuk kepada pembahasan kita pada hari ini ya, yaitu pembelajaran kelas rangkap kita di sesi ketujuh itu ya, yaitu kita masih membahas modul 6 ya, KB1. Kita tidak banyak yang kita bahas hari ini, cukup satu ya, sedikit saja yang kita tampilkan, mengingat dan menimbang karena hari ini juga ada tampilan dari teman-teman kita yang yang praktek mengajar di kelasnya gitu ya, berdasarkan materi yang telah disiapkan di sesi yang kedua, sesi kelima kemarin. Di modul 6 ini di KB1 itu ada hakikat keterampilan mengajar kelompok dan kelompok kecil dan perseorangan. Di sini ada keterampilan yang harus kita lakukan ya. Bagaimana kita melihat ya keterampilan mengajar ini ya. Kita sebagai seorang guru ya, calon seorang guru, tentu kita harus mampu untuk harus memahami tentang keterampilan kita mengajar. Bagaimana cara kita menampilkan itu tergantung dengan diri kita sendiri. Apabila kita akan mampu untuk membuatkan keterampilan lebih baik dengan lebih maju, maka pembelajaran yang kita berikan juga akan menghasilkan lebih baik. Itu. Saya tetap mengedepankan hal yang seperti ini ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Ada berapa faktor ya yang akan yang pertama ya, yang pertama itu ya, mahasiswa mampu menjelaskan dan pentingnya mengajar keterampilan kelompok kecil dan perseorangan dalam pembelajaran kelas rangkap. Itu secara umum ya, kompetensi secara umum ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan arti daripada keterampilan mengajar kelompok kecil PKR kita ini. Kalau secara khusus, tentunya mahasiswa mampu memahami keterampilan mengajar pembelajaran kelas rangkap. Nah, itu ya. Itu yang harus kita lihat dan kita harus kita rasakan dan harus kita memahami apa yang menjadi kompetensi khusus kita pada sesi yang ketujuh ini. Nah, kemudian kita masuk kepada hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Ya,
Hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, ya. Yang pertama, apa yang kita ketahui, ya, karena di atasnya, ya, kita di sini adalah kompetensi yang dapat kita hasilkan sebagai mahasiswa. Tentu kita mampu menjelaskan dan pentingnya mengajar kelompok kecil. Di sini saya tanya, kira-kira hakikat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan itu yang Bapak Ibu tahu sebelumnya itu apa? Bagaimana yang dikatakan keterampilan mengajar itu? Nah, kira-kira seperti apa? Kalau kita lihat pengertian, ya, pengertian daripada kelompok kecil itu, ya, pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan itu, ya, yang pertama, ya, kita lihat terjadinya hubungan intrapersonal antara guru dengan peserta didik dan juga sesama peserta didik, gitu ya. Itu kalau kita lihat pengertiannya. Jadi, ya, keterampilan mengajar itu adalah hubungan emosional kita, ya, hubungan interpersonal kita, hubungan individu kita antara guru dengan murid, ya, begitu juga dengan antara murid dengan sesama muridnya, sesama teman-temannya. Gitu. Itu yang pertama. Kalau kita lihat yang kedua, ya, pengertian daripada keterampilan mengajar kelompok kecil itu merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik. Gitu ya. Jadi adalah, ya, merupakan tatap muka kita, bagaimana kita memberikan perhatian terhadap siswa kita. Nah, itu intinya, ya. Jadi bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian kepada siswanya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yaitu menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta lainnya. Nah, itu, ya. Menjalin hubungan artinya ada komunikasi, ya, ada komunikasi antara pendidik dengan peserta didiknya. Antara guru dengan murid ada komunikasinya. Komunikasi melalui pembelajaran yang telah disiapkan, yang telah disampaikan, yang telah diajarkan kepada siswa kita. Itu, ya. Dari ketiga ini dapat kita simpulkan bahwa, ya, keterampilan mengajar itu, ya, adalah hubungan emosional kita antara guru dengan murid harus ada kedekatan. Supaya apa? Supaya terjadi, ya, pembelajaran itu menyenangkan. Baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Berkaitan dengan pembelajaran kelas rangkap kita. Ya. Ini seringkali kita lihat, ya, bagaimana kita memberikan pembelajaran terhadap siswa kita. Di sana terdapat beberapa item, ya, terhadap komunikasi antara guru dengan muridnya. Dan di sini kita dapat kita lihat juga, ya, antara guru dengan muridnya harus mempunyai kolaborasi terhadap keduanya. Kemudian hubungan antara mereka itu harus ada kedekatan, harus ada menyentuh perhatian. Jangan sampai kita sebagai seorang guru nantinya, jangan kita hanya mengajar saja, tetapi tidak ada kontak daripada komunikasi antara guru dengan murid kita. Itu tidak hanya bentuknya cuma hanya di kelas saja, tetapi bagaimana kita menjalin hubungan itu dengan harmonis di dalam kelas. Itu yang lebih penting. Ya, itu yang lebih penting sekali dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelas rangkap yang ada di kelas kita ini. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di modul 6, ya. Coba Bapak Ibu lihat buka modul kita, modul 6 kita itu, ya. Di sana ada contoh pada halaman 6.4 di sana, ya, ada contoh, ya. Contoh ini adalah Ibu Nani, ya,
sebagai seorang guru itu, ya, guru kelas 4 di SD, ya, harus merangkap juga mengajar di kelas 5. Nah, di sini saya coba Bapak Ibu lihat di sini, ya, harus merangkap kelas, mengajar rangkap kelas ini dengan kelas 4 dengan kelas 5. Ya, karena apa? Karena ibu yang lain, ya, ibu yang mengampu di kelas rangkap itu, di kelas 5 itu berhalangan hadir, ya. Nah, berhalangan hadir, maka diisi oleh Ibu Nani. Nah, ini salah satu contoh kasusnya seperti itu. Untuk mengajar kelas tersebut secara mendadak, Ibu Nani membuat rencana. Nah, ini tidak terpikir oleh Ibu Nani sebelumnya, ya. Tidak terpikir oleh Ibu Nani sebelumnya bahwa hari ini Ibu Tini tidak masuk sekolah. Nah, jadi bagaimana? Dia membuat rencana. Dia mendadak saja, ya, setelah kata kita ini spontan. Ya. Kelas 4 yang jumlahnya 22 orang dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing 4 orang. Nah, sebagian mungkin ada yang 6 orang, kan gitu. Ya. Kemudian Udin dan Ardan akan disuruh bekerja sendiri karena keduanya sangat cepat membaca. Artinya, ya, setiap di dalam kelas itu ada yang kemampuannya lebih, ada yang memang lemah, ada yang standar. Itu lumrah bagi di setiap kelas itu. Memang seperti itulah adanya. Ya. Kemudian kelompok dan anak yang bekerja sendiri disuruh membaca satu wacana singkat dan kemudian menjawab pertanyaan yang diberikan. Itu di kelas, ya, di kelas 4, baru di kelas 4 itu. Belum lagi masuk ke kelas 5. Di kelas 5 di bawah sekali, jika Udin dan Ardan sudah selesai mengerjakan tugasnya, mereka diminta membantu kelompok yang belum selesai. Nah, ya, artinya ini adalah strategi, ya. Strategi yang dibangun oleh Ibu Nani ini, ya. Dan itu mampu dilaksanakannya. Kemudian siswa juga mampu melaksanakan apa yang diperintah oleh Bu Nani. Nah, bagi siswa yang pintar kita manfaatkan juga dalam arti kata kita menggunakan ilmunya dengan membantu temannya. Sementara di kelas 4 itu, ya, Ibu Nani akan mengajar di kelas 5 dengan sewaktu-waktu pergi ke kelas 4 untuk membantu kelompok. Jadi sama-sama dia kelas 5 juga, tapi dia tidak menggabungkan, tetapi dia dua ruangan, 2 mata pelajaran, 2 tingkatan. Nah, ini adalah contoh daripada model PKR 222 gitu, ya. Jadi itu contoh 22. Jadi model 22 ini yang dilakukan oleh Ibu Nani. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita, ya. Begitulah cara Ibu Nani melakukan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Biarlah dia mondar-mandir itu kiri kanan, tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Nah, dan juga di dalam kelas itu mestinya ada yang pintar dan dapat kita berikan kepercayaan kepada mereka supaya mereka juga membantu teman-teman yang lain. Begitu. Kemudian, ini sebagai ilustrasi dengan ilustrasi tersebut ditandai dengan. Nah, itu silakan Bapak Ibu lihat, ya. Kita punya modul kita ini. Di modul kita tentu sudah lengkap semua, ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, gitu, ya. Kemudian di sana adanya hubungan antar pribadi yang sehat antara guru dan siswa serta siswa dengan yang lain. Ini masih kategori dalam pengertian, ya. Pengertian daripada kegiatan kelas rangkap itu. Jadi adanya hubungan antar pribadi, ya, hubungan antar pribadi yang sehat antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa. Ini sama, ya, hampir sama dengan ini maksudnya, hampir sama dengan pengertian ini. Ini masih di kasus, ya, di pengertian dalam keterampilan mengajar kelompok kecil, gitu. Itu dapat kita lihat, ya, di 46.4 itu di modul kita. Kemudian yang kedua, siswa mendapatkan kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat.
cara dan kecepatannya sendiri. Nah, itu ya. Kita sebagai guru ya, kita memberikan kesempatan bagi siswa kita untuk mana yang berminat di bagian apa yang dia minati, kita memberikan kita memberikan kesempatan kepada mereka ya. Kemudian cara dan kecepatannya sendiri. Nah, sebagai contoh ya, itu sebagai contoh ini di sini ada contohnya, kemudian disambut dengan contoh yang di sini ya. Udin dan Arda diminta bekerja sendiri-sendiri, dianggap bisa bekerja lebih cepat. Nah, di sini ya, ini ya. Nah, ini contoh, saya merahkan. Udin dan Arda disuruh bekerja sendiri karena keduanya sangat cepat membaca. Jadi ini Udin dan Ardan ini mempunyai kelebihan di sini ya, sehingga dia mampu untuk cepat membaca. Di sini dapat juga kita artikan seperti itu ya. Kemudian siswa mendapatkan bantuan dari guru jika ia memerlukan. Nah, gitu ya. Siswa mendapatkan bantuan dari guru jika ia membutuhkan ya. Jika siswa itu membutuhkan, guru akan memberi bantuan atau membantu siswa itu yang menemui kesulitan. Nah, situ ya. Jadi ada juga di sini ya, hampir sama ini. Tidak ada yang tidak ada yang susah lah untuk membuat sebuah pembelajaran kelas rangkap apabila terjadi di sekolah kita. Gitu ya. Guru diminta tanggap akan kesulitan atau kebutuhan siswa. Jadi kita seorang guru ini ya harus mampu ya, harus bisa membaca situasi. Apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh siswa, dan kita harus bisa memberikan layanan khusus ya, supaya siswa kita itu merasa puas apa yang kita berikan kepada mereka. Begitu. Kemudian yang keempat yaitu siswa mendapatkan bantuan dari guru jika ia dalam batas-batas tertentu, siswa dapat dilibatkan dalam menentukan cara belajar, alat yang akan digunakan, dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini jadi sebagai ilustrasi ya, dalam batas tertentu ya, kita sebagai seorang guru ya harus mampu ya harus mampu melibatkan siswa dengan penuh ya, agar pembelajaran yang kita berikan dapat tercapai. Itulah gunanya kita memberikan seorang guru harus terampil. Itulah gunanya supaya kita bisa mampu menghandle apa yang terjadi di lapangan, terutama di pembelajaran kelas lengkap. Ini adalah model 22 yang kita bahas hari ini, dan ini perlu Bapak Ibu lihat di situ ya, apa yang akan terjadi yang sesungguhnya yang harus dilakukan dalam pembelajaran kelas rangkap itu gitu. Nah, kemudian berikutnya secara rasional ya, mengapa cara belajar seperti itu perlu dikuasai oleh guru? Nah, kenapa kira-kira? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Bagaimana? Kalau menurut saya, Pak. Ya. Halo. Ya, halo, silakan. Bung Eko nggak ada suaranya, Pak Eko. Halo, siapa? Zis dulu apa saya dulu jawab? Pak Eko dulu. Menurut saya, Pak, kemampuan seperti itu kenapa harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu agar pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang ditinggalkan oleh guru itu tetap terlaksana dengan baik, seperti itu, Pak. Ya. Itu adalah keterampilan guru ya. Yang lain ada lagi? Ada yang mau nambahkan? Baik ya. Baik, kalau begitu saya lanjutkan.
Mengapa cara belajar seperti itu perlu dikuasai oleh guru? Yang pertama, dapat kita lihat di slide saya ini, ya. Siswa itu kan memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda-beda. Bukan siswa saja, kita sebagai seorang guru juga metode yang kita lakukan harus juga banyak perbedaan. Nah, karena ini adalah berkaitan dengan pembelajaran kelas rangkap, tentu sebagai seorang guru harus menguasai ya banyak metode. Nah, itu sebagai keterampilan kita. Kalau kita punya, kalau guru sudah terampil, ya, apapun yang dilakukan tentang pembelajaran, dia tidak akan ragu-ragu dalam menyelesaikan tugasnya. Ya. Nah, bagaimana kita seorang guru bisa belajar seperti ini perlu dikuasai oleh seorang guru? Kenapa keterampilan itu harus dikuasai oleh seorang guru? Nah, karena siswa juga memiliki cara pandang, cara belajar itu berbeda-beda. Ada yang siswa kita yang cepat cepat menerima materi yang kita sampaikan, cepat dia meresap, ya. Ada yang berkali-kali pun kita memberikan atau menjelaskan masih terhalang. Gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Kemudian ada juga yang kita biasa-biasa saja, jangan cepat cepat dia tahu gitu, cepat menyerap di kepalanya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi intinya ya, ketika kita jadi seorang guru ya, kita harus mempunyai keterampilan itu ya, gunanya supaya guru harus dapat memahami siswanya secara baik dan secara utuh. Gitu ya. Jadi kita sebagai seorang guru ini harus mempunyai ilmu jiwa namanya. Kita harus mengerti, oh itu yang dirasakan oleh siswa kita, oh ini yang dirasakan oleh teman sejawatnya, siswa yang lain, dan itu harus kita perhatikan. Kita harus memberi perhatian di situ seperti itu. Kemudian kita juga lihat ya, belajar dalam kelompok kecil itu ya membuat siswa belajar untuk bekerja sama. Nah itu, ada kalanya siswa mampu memahami materi dari penjelasan teman sejawat, ada juga yang tidak mampu, yang mampu hanya dari guru saja. Kemudian ada juga teman sejawat yang memberikan pembelajaran, memberikan penjelasan, tapi yang lain tidak, teman-teman tidak menerimanya. Ada juga yang seperti itu. Nah, makanya kita harus sebagai seorang guru harus memberikan pemahaman kepada siswa kita, agar apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh siswa juga bisa diselesaikan oleh guru, oleh kita seperti itu. Ya, ini adalah salah satu buat kita ya untuk menyelesaikan tugas kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kita. Kemudian ada beberapa siswa ya yang dianggap memiliki kemampuan lebih bisa bergerak secara fleksibel ya, dan digerakkan kemana saja dia tahu, dan maksimal ketika diberi kepercayaan bekerja sendiri. Nah, ini ada juga yang siswa kita itu yang mampu diberi tanggung jawab kepada mereka, dia mampu menyelesaikan tugas itu dan bisa mempengaruhi teman-temannya juga. Nah, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang diberikan kepercayaan tidak mampu sama sekali, ada. Nah, makanya di situ cara pandang dan kemampuan siswa itu kita berbeda-beda. Nah, tapi kita sebagai seorang guru lah yang harus mampu memberikan pemahaman kepada mereka, menjelaskan segala sesuatu ya untuk mencapai keberhasilan siswa kita. Itu ya. Jadi itu yang harus kita kalau ada pertanyaan seperti itu, maka yang harus kita jawab yang seperti itu. Kemudian kira-kira variasi pengorganisasian itu kira-kira apa yang Bapak Ibu tahu ya? Kira-kira bagaimana variasi cara mengajar kita dalam pengorganisasian dalam melakukan pembelajaran
kelas rangkap ini. Tata cara mengajar itu yang baik lah. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Tentang variasi mengajar kita ya Pak ya. Ya. Ini kalau saya sih Pak, kalau dalam mengajar variasi yang biasa saya gunakan itu, kalau dalam kelas biasa bisa menggunakan LCD proyektor gitu kan Pak, pakai tampilan slide seperti ini. Baru bisa juga menggunakan media lain, bisa kita langsung ke lingkungannya langsung, bervariasi gitu Pak jadinya. Ya. Variasi itu berkaitan dengan metode biasanya. Ya, metode misalkan kita menggunakan betul. ya, kita menggunakan metode apa, misalkan metode PowerPoint, metode apa ya. Kita berinovasi, memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa kita, kan seperti itu. Apalagi zaman sekarang ini ya. Di zaman digital ini kita harus mampu menguasai itu semua. Baik itu dengan menggunakan teknologi maupun dengan lain seperti itu. Inilah tugas kita sebagai seorang guru. Makanya kita dituntut untuk terampil gitu ya. Ya, kita sebagai seorang harus dituntut untuk terampil. Supaya apa? Supaya apa yang kita berikan ya, apa yang kita berikan kepada siswa itu adalah melihat kita sebagai acuan, menjadikan kita sebagai teladannya. Nah, itu. Makanya guru itu harus lebih pintar daripada muridnya. Tapi zaman sekarang ada juga yang mengatakan guru hanya pintar dari muridnya semalam. Artinya sebelum kita masuk ke kelas kita sudah mengetahui apa yang akan diketahui anak siswa kita. Nah, itu makanya disebut seperti itu. Nah, ya. Jadi antara guru dan siswa hanya tua guru semalam daripada muridnya. Nah, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan keterampilan keterampilan guru di kalangan masyarakat umumnya, terutama di masyarakat sekolah. Nah, gitu ya. Jadi saya tidak memberikan gambaran di sini contoh, cukup ilustrasi saja berkaitan dengan modul kita. Seterusnya ya, kita melihat ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Kira-kira apa? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa Bu? Maaf Pak, baru ikut gabung Pak. Eh, Dari sinyal Pak. Perkenalkan diri dulu, siapa? Wah, Ibu siapa Hah? itu? halo. Ya, halo, Ibu Nora ya. Ya, Ibu Nora ya. Betul. Perkenalkan diri Bu yang baru masuk. Halo. Iya, Halo halo. Bu, Nora Pak, Noralina, Mas. Ibu Noralina. Ya, Ibu Nora, baik. Silakan masuk, ikuti Bu. Ini sinyalnya juga enggak jelas. Ibu Nora Pak. Ikuti saja Bu. Halo Pak. Ya, ikuti pembelajaran kita Bu. Halo. Ya. Kemudian Sinyalnya enggak jelas Pak. ya, carilah sinyal yang nggak bagus sedikit Bu, biar bagus. udah Pak, lanjut Baik. Pak. Hal yang perlu diperhatikan. Nah, kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu apa? Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembelajaran itu apa? Ketika kita sebagai seorang guru, ya, hal yang perlu diperhatikan ini jarang sekali orang memahami ini. Kadang-kadang pas masuk kelas barulah lihat buku ya. Kadang masuk
sudah di depan kelas barulah buka buku. Kadang-kadang itu yang terjadi kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan guru kita ini, kita semuanya sebagai calon guru atau ada kawan-kawan sudah jadi guru, jangan kita menjadi seperti itu. Ya. Nah, sebelumnya kita harus mengerti tentang itu ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, guru harus pandai memilah atau memilih topik yang akan diberikan secara kelompok atau klasikal. Nah, kelompok kecil ya, kelompok besar nih klasikal. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu, yang pertama kita harus memilih, harus memberikan itu saya katakan harus memberikan layanan yang terbaik buat siswanya. Ya. Kita harus pandai-pandai lah, ya. Harus membuat perencanaan lah, harus membuat strategi lah. Itu intinya. Bagaimana kita menciptakan itu? Yang pertama tentunya kita harus pintar-pintar lah membuat atau memilih topik yang akan kita berikan kepada siswa kita. Topik yang dimaksud itu kita harus sesuaikan juga dengan program kerja kita. Ya. Jangan asal topik saja, tapi nanti program yang akan kita buat nanti tidak tersampaikan kepada siswa kita. Pada hari ini kita belajar tentang tema 3 misalkan. Dalam tema 3 itu sampai di mana? Kita harus memberikan pintar-pintar memilih topik itu supaya pembelajaran yang kita sampaikan itu dapat diminati oleh siswa kita. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, dalam pembelajaran kelompok beberapa hal yang perlu dipertimbangkan guru adalah siswa, sumber, materi, ruangan, serta waktu yang diperlukan. Nah, ini berkaitan dengan rencana pembelajaran kita. Dalam pembelajaran kelompok itu ya, rencana pembelajaran kan ada pembagian kelompoknya gitu ya, ada pembagian kelompok persorongan gitu ya. Apa yang perlu diperhatikan di situ? Yang menjadi pertimbangan kita ya sebagai seorang guru, tentu harus kita tahu dulu, memahami karakter siswa kita dulu. Setelah kita mengerti, baru kita memberikan materinya, ya, materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa kita. Tentu kita setelah itu ini berlanjut terus kok, fleksibel juga lah yang ini ya. Jadi kita setelah memberikan materi, tentu ruangan harus kita siapkan karena memang kita di ruangan. Terutama kita memberikan kelompok itu, ya kita siapkan tempat-tempat kelompoknya, atau bisa juga siswa menentukan tempatnya sendiri. Nah itu ya, yang tidak kalah pentingnya supaya terukur capaian yang akan kita lakukan, kita siapkan waktunya. Kita berikan waktu ini diselesai dalam waktu 15 menit misalkan. Nah seperti itu. Jadi dalam 15 menit mereka harus selesai. Yang berikutnya yaitu yang keempat, dalam kelompok kecil harus diakhiri dengan hasil produk berupa laporan kegiatan kelompok kecil. Nah ini seperti apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Ya, dalam kita memberikan pembelajaran atau materi yang kita berikan kepada siswa kita pada kelompoknya, ya, tentu dia setelah memberikan kelompok itu, tentu ada materi yang kita berikan kepada mereka. Setelah itu kita kita akan hasil kegiatan itu kita ulas lagi gitu, atau kita ambil daripada kelompok yang telah menyajikan itu gitu ya, kelompok kecil itu. Jadi harus ada ada hasilnya gitu ya, hasil yang misalkan kalau memang diskusi, ada hasil diskusinya seperti itu. Kalau memang dia membuat tugas, harus ada hasil tugas itu. Nah, seperti itu.
Kemudian dalam kegiatan perseorangan, ya, guru harus mengenal siswa secara pribadi, menyiapkan bahan dan petunjuk yang telah disiapkan. Nah, itu yang keempat. Dalam kegiatan perseorangan, ya, sebagai Pak, seorang mohon maaf, Pak, memang masih di slide 10. Hah? Slide-nya masih di slide 10, Pak ya. 11. Ini masih 10, Pak, di layar kami. Oh. Hilang betul. Ya, saya ulang lagi ya. Oke, Pak. Nah, itu. Sudah? Sudah masuk? Sudah Pak, sudah Pak. Ya, baik. Yang nomor 4, dalam kegiatan perseorangan, guru harus mengenal siswa secara pribadi. Kira-kira bagaimana maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana, Pak? Baru slide-nya, Pak. Yang slide yang bagian nomor 4, dalam kegiatan perseorangan, guru harus mengenal siswa secara pribadi untuk menyiapkan bahan dan petunjuk yang telah disiapkan. Nah, kira-kira apa maksudnya di sini? Ya harus mengenal secara pribadi lah, Pak. Kadang kan ada anak yang sifatnya misalnya contohnya perlu diperhatikannya lebih gitu, Pak, dalam belajar gitu. Makanya harus mengenal sifat-sifat anak. Ada yang kadang dimarahi sekali diam, ada yang perlu dimarahi beberapa kali. Jadi mengenal karakter dan sifatnya itu perlu, Pak. Ya, ini kegiatan perseorangan ya. Bisa dikatakan privat ini ya. Bisa kita belajar itu one by one lah gitu ya. Jadi kita antara guru dengan siswa, siswa dengan guru gitu ya. Jadi yang pertama tentu kita harus mengenal karakter siswa itu. Itu penting itu. Bagaimana karakter siswa kita yang kita ajarin. Ya, kalau misalkan karakter siswa kita ini adalah suka dengan dengan lingkungan, katakanlah seperti itu, dia menyukai lingkungan, maka kita kaitkan dengan bahan pembelajaran kita itu, kita kaitkan dengan lingkungan kita. Misalkan ada yang siswa kita juga suka traveling misalkan, ya kita kaitkan dengan itu. Kita tahu harus mengenal dulu pribadinya itu yang penting. Kemudian setelah kita mengenal pribadinya, barulah kita menyiapkan bahannya. Nah, dan petunjuk yang telah disiapkan. Tentunya bahan yang kita berikan kepada mereka itu tentu berdasarkan penjelasan yang telah yang telah ada gitu. Begitu. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita tidak perlu banyak-banyak nih hari ini. Cukup sedikit-sedikit tapi jadi bukit. Itu yang kita harapkan. Kalau saya pas, Pak, udah paham, Pak.